Halo, ketemu lagi di kanal kreatif Vlog Juru Baca. Bersama saya Hasan Aspahani, kita ngomongin puisi lagi. Beberapa tahun terakhir, saya sering ke kota-kota di Indonesia, beberapa kota di Indonesia, dan saya melihat ada fenomena yang menggembirakan, yaitu tumbuhnya komunitas sastra di kota-kota di Indonesia. Paling tidak yang saya kunjungin. Tapi saya juga mendengar beberapa kota lain dari beberapa teman sastrawan yang juga menghidupkan komunitas sastra di kota-kotanya sendiri. Gitu. Kenapa itu menarik? Kenapa itu penting bagi saya? Karena saya selalu membayangkan bahwa Indonesia ini seperti benua Eropa gitu, dengan negara-negara itu adalah provinsi-provinsi kita, kota-kota kita, dan bayangkan Eropa, masing-masing negara itu kemudian berkembang menjadi entitas budaya, sastra, musik yang berbeda-beda banget gitu. Melahirkan sastrawan-sastrawan besar, seniman-seniman besar. Nah, bayangkan kalau itu terjadi di Indonesia. Bagaimana kalau kota-kota kecil kita itu, kota-kota kita di Indonesia itu melahirkan sastrawan-sastrawan besarnya sendiri. Mungkin sekarang juga sudah terjadi, dan fenomena belakangan ini makin menguatkan keyakinan saya bahwa inilah yang terbaik buat perkembangan atau pertumbuhan sastra Indonesia. Bayangkan kalau seluruh kota 360 lebih kota kabupaten itu misalnya gitu, masing-masing melahirkan sastrawan-sastrawan, karya-karya besarnya masing-masing. Kita adalah raksasa sastra di dunia. Saya meyakini itu gitu. Nah, tapi untuk itu perlu beberapa persyaratan menurut saya ya. Jadi kalau ukurannya adalah festival, nah festival penting untuk menandai pertumbuhan sastra itu, untuk melihat kesemarakan perkembangan sastra di daerah itu. Festival bisa menjadi indikator yang penting. Tapi festival sastra itu bagi saya itu seperti pesta panen. Nah, kita tidak berhak berpesta, kita tidak punya alasan untuk berpesta, menggelar pesta, kalau kita tidak, kalau tahun itu kita tidak panen. Kita tidak akan dapat panen kalau kita tidak menanam. Maka dalam perumpamaan itu, sastra, budaya itu harus menanam, dari mengolah lahan yang cocok, yang baik untuk pertumbuhan sastra itu, kemudian memilih tanaman yang paling cocok dengan kondisi tanah dan iklim di daerah kita itu, misalnya varietas padi tertentu yang cocok itu, merawat pengairannya, misalnya begitu, irigasinya, kemudian memelihara tanaman itu sampai panen. Nah, hasil panen yang berlimpah itulah yang kita rayakan dalam festival. Dalam konteks sastra, panennya berupa apa? Berupa karya, berupa buku gitu. Nah, buku tidak akan lahir kalau komunitas sastra di daerah itu tidak sepanjang tahun merancang kapan harus menanam, kapan seperti apa harus merawat pertumbuhan sastranya sampai panen berupa buku-buku itu, karya-karya sastra yang hebat itu gitu. Nah, karena itu tidak ada festival, tidak ada pesta kalau tidak ada kerja keras sepanjang tahun kita menanam, memelihara, menumbuhkan kehidupan sastra di kota kita. Itu satu. Yang kedua, Jakarta masih tetap penting, atau pusat-pusat pertumbuhan sastra lain, mungkin Surabaya bisa dianggap, atau Bandung juga bisa dianggap sebagai pusat pertumbuhan karena banyak sastrawannya di situ yang masih aktif menulis, atau Jogja bisa kita anggap sebagai pusat juga. Tetapi sekarang kota manapun, dimanapun kita berkarya, itu bisa kita anggap sebagai pusat. Kenapa? Karena
sekarang informasi perkembangan sastra di luar negeri, di luar negara kita bisa akses dimanapun kita berkarya, dimanapun kita tinggal. Apa bedanya orang yang tinggal di Nabire, atau yang tinggal di Pulau Rote, atau yang di Manado, atau di Balikpapan misalnya begitu, atau di Tarakan misalnya begitu. Semua dimanapun kita berada, kita bisa mengetahui kalau mau perkembangan sastra di Inggris, siapa pengarang baru yang misalnya kemarin 10 judul buku yang masuk Booker Prize tahun ini. Dari kota manapun kita bisa tahu informasi itu, bisa mengakses itu gitu. Maka kota Jakarta tidak lagi relevan menjadi pusat pertumbuhan, pusat informasi sastra kalau pusat itu fungsinya adalah kecepatan memperoleh informasi apapun, perkembangan sastra apapun yang bisa menjadi rujukan, yang bisa menjadi bahan, bisa menjadi referensi kita untuk mengembangkan sastra di daerah kita. Sekali lagi, dengan kemudahan akses informasi yang makin merata, maka Jakarta atau pusat-pusat pertumbuhan lain tidak relevan lagi. Kita bisa membangun daerah kita sendiri sebagai pusat pertumbuhan sastra. Karena itu, kegiatan sastra di daerah harus berpikir dengan pikiran yang seperti itu, dengan dasar pikiran yang seperti itu. Ketiga, dengan melanjutkan perumpamaan bertani tadi, maka kita harus punya seseorang atau beberapa orang yang fungsinya seperti penyuluh pertanian. Apa itu? Dia tahu banyak tentang pertanian, dia tahu ilmunya, dan dia memang bekerja untuk itu, untuk memajukan, dengan lekas mencari solusi masalah pertanian di daerah di mana dia ditugaskan. Tapi dia bukan petani, dia tidak punya lahan, dia tidak punya sawah, dia tidak bertani. Kalau dia mau bertani ya boleh-boleh saja tentu, tapi perannya itu yang penting buat saya. Nah, ada nggak di antara aktivis sastra di daerah kita itu harus ada orang yang mengambil peran sebagai kayak penyuluh pertanian itu gitu. Dia didengar pendapatnya, didengar sarannya, karena kita menganggap dia orang yang paling tahu, orang yang paling tahu tentang iklim, orang yang paling tahu tentang tanah, tentang pemupukan gitu. Jadi itu bisa diperankan oleh banyak orang, tidak hanya satu orang begitu, tapi bisa banyak orang yang memerankan peran itu gitu. Nah, saya memakai perumpamaan penyuluh itu supaya terhindar, nggak perlu menghindar juga sebenarnya, dari kata-kata kritik atau kritikus gitu. Perlu nggak kritikus di daerah gitu? Berat banget ya menyandang nama kritikus itu, seolah-olah yang terbayang di kepala kita Yasin gitu, seorang paus sastra yang menentukan segalanya. Enggak, saya nggak membayangkan itu, cuman saya membayangkan seorang penyuluh pertanian saja begitu, yang kita percaya dia untuk melihat, memberi saran budidaya sastra kita tuh bener apa enggak gitu. Itu aja gitu. Dia tidak harus kemudian melahirkan karya yang juga bagus supaya kita percaya sama dia. Ya seperti penyuluh lah. Penyuluh pertanian kan nggak perlu ikut nanam sawah. Kalau gagal terus kita nggak percaya dia, lu penyuluh, nanam aja nggak berhasil, kan nggak bisa. Tapi kita percaya sama dia, kita beri peran dia, kita tahu dia punya bekal pengetahuan yang cukup untuk menyuluhi kita, untuk mengarahkan kayak memberi nasihat. Nah, itu yang ingin saya sarankan terkait perkembangan menggembirakan pertumbuhan sastra di daerah. Sudah lama fenomena komunitas sastra di daerah itu bertumbuhan begitu. Mungkin di Kudus sekarang sedang menyiapkan sebuah festival untuk anak-anak muda. Di Cirebon ada kegiatan, banyak di kota-kota lain, tapi mungkin kota-kota lain harus berjuang keras untuk menciptakan suasana itu. Tapi bisa, perlu 2-3 orang penggerak gitu. Kita bisa belajar dari festival sastra di Makassar misalnya, yang dari konsep pendanaan,
pegiatnya semuanya dikerjakan dengan independen, tidak tergantung pada pemerintah misalnya begitu. Dan tapi banyak donatur dan apa yang terjadi di Makassar, teman-teman penulis di Makassar bisa tanpa lewat Jakarta bisa langsung aja tuh kerjasama sama Inggris misalnya pertukaran, dan bayangkan apa yang terjadi nanti 5-10 atau sekarang bahkan Makassar kita harus akui sebagai pusat pertumbuhan sastra Indonesia di daerah timur yang paling kuat gitu, dan punya festival yang juga sangat ditunggu-tunggu siapa yang datang di sana. Saya kira itu kota-kota di daerah perlu memikirkan pertumbuhan kegiatan yang menjadi semarak seperti itu gitu. Festival penting, tapi itu adalah hasil kerja yang dirayakan sepanjang tahun. Bukan ujuk-ujuk festival karena ada dananya misalnya gitu. Ada APBD terus dibikin festival, mengundang penyanyi dari luar, nggak penting. Itu ya kayak ngundang artis gitu. Artisnya bukan artis lokal kan gitu. Tapi yang penting adalah festival itu adalah perayaan dari kerja sepanjang tahun, dari menanam sepanjang tahun, dari merawat iklim sastra sepanjang tahun yang hasilnya memang pantas dirayakan. Saya kira itu. Terima kasih. Ketemu lagi di vlog berikutnya.